pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari Brookside Gardens di Wheaton, Maryland. Nah, Jurgen, dari tadi kamu ribut soal burung. Kenapa? Iya, ini persoalan burung ini penting sekali. Penting banget ya. Di Amerika, banyak warga yang hobinya mengamati burung. Nah, bird watching itu memang mungkin buat orang Indonesia terdengar agak kurang lazim gitu ya. Apa sih gitu. Tapi ternyata di Amerika banyak sekali peminatnya, pemirsa. Dan ada tujuannya, nggak cuma Yaitu? sekedar hobi, yaitu melihat pola migrasi burung. Kan kita tahu ada perubahan iklim ya, dan juga kerusakan lingkungan, tentunya polusi dan sebagainya. Betul. Ini mereka melihat bagaimana itu mempengaruhi arah terbang burung. Nah, jadi dari arah terbangnya kelihatan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar situ. Menarik sekali. Apa asyiknya mengamati burung? Tanyakan saja pada penggemar burung yang tengah berkumpul di Mount Vernon Estate di pinggiran Washington DC ini. They come in so many different shapes and sizes. Their feathers are so beautiful. They do remarkable things like their acrobatic flying. Elang botak, lambang bangsa Amerika Serikat, sempat masuk daftar terancam punah, namun kini kembali berjaya. Para penggemar burung melihat seekor elang ini di tepi sungai Potomac. I think it might be a juvenile eagle. Sekitar 70.000 penggemar burung di lebih dari 2.400 lokasi ikut menghitung berbagai spesies burung. Inilah upaya swadaya masyarakat terbesar di bidang sains. I think it's really exciting to know that you're part of an event that includes thousands of people all over the country. Setiap burung yang dilihat atau didengar dicatat. Data ini lalu digunakan ilmuwan untuk mengamati tren populasi burung. I think it's a tremendous use of a lot of unofficial talent around the nation to keep track of birds. Birds are one of the surest indicators or barometers of the health of the ecology. Menurut kepala ilmuwan di Lembaga Konservasi Burung yang mensponsori acara ini, analisa data penghitungan burung selama 40 tahun terakhir menghasilkan kesimpulan berikut. The Audubon Climate Report says that half the birds in North America, 314 out of 588 species, are seriously threatened by climate change. The impacts sort of cut across all birds, all sizes, all kinds, all places. Data menunjukkan karena musim dingin semakin hangat, burung-burung Amerika terbang semakin ke utara. Hal ini diamati oleh penggemar burung di negara bagian Virginia. You get to see them often at odd times of the year, something a little earlier, staying a little later. Sementara faktor lain juga mempengaruhi populasi burung. You can imagine the birds that live along the beach or along the rocky shoreline as sea levels are rising around the world. That is impacting them, doubly so. You think about how much we've reduced wetlands, for example, upwards of 95% across the globe. Menurut Gary Langham, penggunaan bahan bakar fosil penyebab perubahan iklim harus dikendalikan. Ia menyerukan lebih banyak program konservasi burung dan habitat mereka. Jika tidak, sejumlah spesies burung akan punah sebelum akhir abad ini. Dari Mount Vernon, Virginia, tim VOA. Nah, ternyata spesies burung itu tidak hanya terancam oleh faktor lingkungan, tapi juga ulah manusia langsung. Iya, betul. Nah, saya ketapel gitu. Tapi ini beda. Ini saya baru tahu kalau banyak burung itu mati karena nabrak gedung. Nah, itu benar banget, apalagi gedung pencakar langit ya, yang kaca-kaca gitu. Kalau misalnya malam-malam lampunya nyala dari dalam, kan dipikir transparan aja tuh, apalagi kalau misalnya ada tanaman-tanaman di dalamnya. Menarik gitu. Burung gitu ya. Burungnya mikir, oh ini hutan nih, jebret gitu. Nah, ini ada gerakan di Washington DC untuk mematikan lampu di malam hari kalau nggak perlu ya, untuk mengurangi jumlah burung yang tewas. There's a bird here. It's a woodpecker. Pagi ini Liz Bird dan timnya menemukan sejumlah bangkai burung di dasar bangunan ini. Setiap hari menjelang fajar selama musim migrasi burung, relawan yang mayoritas adalah pengamat burung amatiran menyusuri rute 6 km di pusat Washington DC, mengumpulkan bangkai burung sebelum terambil oleh predator atau tersapu dinas kebersihan kota. Kawasan ini dinilai penuh dengan bangunan yang berbahaya bagi burung-burung yang bermigrasi. Large expanses of glass, they were lit at night, that have plants inside the building because if a bird sees a plant in a building and it doesn't perceive the glass and it runs into the windows and then they're attracted to the light. Proyek Lights Out DC menghimbau para pemilik gedung untuk mematikan lampu-lampu yang tidak perlu di malam hari selama musim migrasi burung pada musim semi dan gugur. These are mostly small birds. There's a lot of advantages to flying at night, less predators, there's less thermal
upheavals so they can fly more easily. So they've also speculation that they navigate using the stars. Di tahun kelimanya, proyek ini membuahkan hasil cukup signifikan. Gedung pemerintah federal ini misalnya meluluskan permintaan mereka. Since they've done that, we've seen a 2/3 reduction in the amount of bird fatalities at that site. Kota-kota besar lain di Amerika juga menunjukkan hasil serupa. Menurut City Wildlife, organisasi yang memonitor bangkai burung melalui program Lights Out DC. When they had a large campaign in Chicago to get buildings to turn out lights, the bird mortality was reduced by 80% there. Tahun 2014, relawan telah mengumpulkan hampir 400 bangkai burung di sebuah area kecil di Washington, lalu dikatalog, dibekukan, dan difoto. The purpose of collecting birds is to have proof that it's a problem. And that's also why we photograph the birds. In the United States, anywhere from 100 million to 1 billion birds are killed by glass collisions every year. Burung-burung ini lalu disumbangkan ke Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian. Specimens that we get can be used for a wide variety of studies. One example is researchers look at carbon and nitrogen signatures, and they can determine where did these birds hatch, where did they grow up, and why are they coming through our section of the country. Relawan berharap upaya mereka bisa meningkatkan perhatian publik terhadap masalah ini, membantu kelestarian burung sekaligus menghemat energi. Dari Washington DC, tim VOA. Iya, nah semoga generasi yang mendatang masih bisa melihat spesies burung setidaknya kayak yang kita lihat sekarang lah, supaya nggak punah gitu. Dan juga penting ya merayakan ini ya. Habitat lingkungan asli dari flora dan fauna di sekitar kita. Jangan dibabatin, jangan ditembakin ya. Jangan dirusak ya. Pokoknya ya dimulai dengan hal kecil ya. Yang penting di sekitar rumah dulu ya. Betul. Nah, kalau pemirsa ketinggalan episode yang ini atau ingin melihat acara VOA lainnya, bisa kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Atau kunjungi Facebook kita ya, dengan kata kunci Dunia Kita. Jangan lupa Anda juga bisa meng-email kami di duniakita@voanews.com. Dan juga jangan lupa untuk mention kami di Twitter di @voa_duniakita. Dari Brookside Gardens di Wheaton, Maryland, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budian. Dan saya Jurgen Alivia. Sampai jumpa. Dah.